Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin alladzi an'ama alaina bi ni'matil iman wal islam walladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdah la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Hadirin ikhwatu iman, jemaah Majlis Tafsir Illiyin yang mudah-mudahan senantiasa diberikan ridho dan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Kajian tafsir di Majlis Tafsir Illiyin pada kesempatan ini membahas surat Al-An'am ayat 6 halaman 128. Al-An'am ayat yang ke-6 halaman 128. Di surat Al-An'am ayat 6 ini Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, yang firman Allah ini Allah tujukan kepada orang-orang kafir, kepada orang-orang musyrik, ya. Khususnya mereka orang-orang kafir, orang musyrik yang pada saat itu berada di Mekah gitu. Ini kan surat Makkiyah ini Pak ya. Walaupun kemarin kita sampaikan bahwa tidak semua ayat yang ada dalam surat Al-An'am itu diturunkan di Mekah, tapi kebanyakan turun di Mekah. Alam yarau, ini hamzahnya itu hamzah istifham gitu Pak ya. Jadi hamzah yang memiliki tujuan untuk bertanya atau berfungsi untuk bertanya. Tapi istifhamnya itu istifham ingkari ya. Itu dalam rangka untuk menunjukkan ketidaksetujuan Allah atau menunjukkan bahwa Allah itu mengolok-olok mereka gitu ya, atau merendahkan mereka gitu. Jadi pertanyaannya bukan pertanyaan positif tapi pertanyaan negatif. Jadi alam yarau, tidaklah mereka memperhatikan itu. Atau mengapa mereka tidak memperhatikan? Kita sering katakan dalam Al-Quran bahwa ketika Allah menyebut kata melihat, nah itu terkadang menggunakan kata nadoro ya Pak. Itu melihat dengan kacamata lahirnya, dengan lahiriah mata kita. Ada yang dengan kata ro'a ya ro'u, nah, itu melihat dengan kacamata ilmu, nah, itu. Ada yang menggunakan basoro, nah, itu melihat dengan kacamata batin atau kacamata iman. Atau mungkin dalam bahasa kita Bapak pernah mendengar ada istilahnya persepsi, ada apresiasi, ada kritis itu. Tingkatannya kayak begitulah. Tingkatan melihat itu. Ada yang melihat dengan indera gitu Pak. Ada yang melihat dengan akal gitu, ada yang melihat dengan hati. Nah di sini Allah menggunakan kata ro'a ya ro'u, itu maksudnya melihat dengan akal, dengan ilmu, sehingga dimaknainya itu merenungkan, memikirkan. Jadi alam yarau, mereka, kenapa mereka tidak merenungkan ya, tidak memperhatikan? Kam, ini istifham juga nih Pak. Kam, berapa banyak
ahlakna, yang kami binasakan. Maknanya berapa banyak yang kami binasakan itu adalah banyak sekali, Pak. Jadi banyak sekali yang Allah binasakan itu, Pak. Jadi kalau menggunakan halaka itu, Pak, itu kebinasaan yang sangat mengerikan itu, Pak. Min qablihim, sebelum mereka, min qarnin, dari generasi-generasi gitu, Pak. Itu biasanya kalau dalam Al-Qur'an menggunakan kata qarnin itu generasi dalam arti ini dari masa ke masa, Pak. Biasanya satu generasi itu kisaran 100 tahun, Pak. Jadi antara generasi ke satu masuk generasi kedua itu 100 tahun lamanya. Generasi kedua masuk generasi ketiga itu 100 tahun. Itu umumnya seperti itu. Nah, bahkan di sini kata qablu, nah lamnya di kasroh. Di samping karena ada huruf min, itu menunjukkan bahwa sebelumnya itu tidak jauh gitu, Pak. Kan di Al-Qur'an terkadang ada min qablu, itu dulunya itu dulu sangat jauh, Pak. Itu sebelumnya itu jaraknya sangat jauh. Tapi kalau min qabli sebelumnya tapi jaraknya agak dekat, Pak. Lamun cek bahasa kita mah can lila lah kamari cenah gitu, Pak. Aya geuning bahula tah eta mah jauh pisan, Pak. Nah min qabli itu can lila lah kamari anyar keneh gitu, Pak. Nah, jadi banyak sekali generasi-generasi yang pernah hidup di masa lalu itu yang telah kami binasakan itu. Nah, mestinya orang-orang musyrik Mekah pada saat itu memperhatikan, Pak, merenungkan gitu. Kenapa mereka orang-orang dahulu itu dibinasakan oleh Allah gitu. Mestinya umat manusia hari ini gitu. Kenapa kok orang-orang dulu banyak yang dibinasakan oleh Allah? Mestinya orang Indonesia hari ini berpikir merenungkan kenapa banyak orang-orang dahulu yang dibinasakan oleh Allah gitu, Pak. Jadi mestinya mengambil ibrah gitu, mengambil pelajaran gitu. Makannahum, nah makan itu kan tempat, Pak. Tempat itu gambaran dalam benak kita. Kalau disebut tempat itu kan diam gitu, Pak ya. Diam itu identik dengan teguh, kokoh gitu, panceg gitu, Pak ya. Nah makanya makannahum itu bisa dimaknai yang mana mereka itu memiliki kedudukan itu. Orang-orang dahulu yang dibinasakan oleh Allah itu memiliki kedudukan itu, Pak ya, atau memiliki sesuatu yang membuat mereka itu berwibawa gitu ya, yang membuat mereka itu tangguh gitu, Pak. Fil ardi, di muka bumi, malam numakin, yang mana kedudukan tersebut belum kami berikan lakum kepada kalian. Ini adalah perkataan Allah kepada orang-orang musyrik Mekah pada saat itu. Dulu gitu, sebelum kalian itu pernah hidup beberapa generasi di muka bumi ini. Mereka itu orang-orang kuat, orang-orang tangguh gitu. Mereka itu bangsa-bangsa kuat, bangsa-bangsa tangguh gitu.
Kalau ditujukan kepada kita hari ini, sebelum generasi kita hari ini, itu pernah ada generasi-generasi tangguh zaman dahulu itu, Pak. Cuman mungkin ya kita merasa kepedean aja, Pak, bahwa kita ini lebih maju dari orang-orang dulu gitu. Cobalah kita keliling dunia, pernah nggak ada hari ini istana yang sampai 1000 tingkat itu? Kan belum pernah ada itu, Pak. Dulu Nabi Sulaiman kan pernah membangun istana sampai 1000 tingkat itu. Berarti zaman dahulu itu pernah mengalami kemajuan dibanding hari ini gitu, Pak. Banding hari ini. Atau coba saja kita kalau keliling, mungkin akan menemukan peninggalan-peninggalan dahulu itu, zaman dahulu. Wah, luar biasa tuh, Pak. Yang peninggalan-peninggalan itu barangkali tidak mampu untuk dibuat ulang oleh kita hari ini gitu. Banyak kan peninggalan-peninggalan sejarah itu. Atau barangkali kita pernah mendengar ada orang mendapatkan harta karun, mal beak 7 turunan gitu. Berarti bala leunghar jama baheula teh, Pak. Atau pernah mendengar siapa itu Korun, itu kan kekayaannya sangat banyak gitu. Nah, jadi orang-orang dahulu yang pernah Allah berikan kedudukan, umur mereka panjang-panjang itu, Pak. Yang panjang bila dibanding dengan umur kita hari ini gitu. Nabi Nuh itu kan sampai hampir 1000 tahun umurnya itu. Nabi Nuh 1000 tahun itu, Pak. Ashabul Kahfi pernah tidur itu kan di dalam goa hampir 300 tahun itu. Eta sarena wungkul can hirupna eta, Pak. Orang kan umur rata-rata 70 tahun itu. Dari sisi postur tubuh kita kan rata-rata di 160, 70, 180. Dulu ada yang sampai 22 meter gitu, Pak. Nah, itu kan berarti mereka itu tangguh-tangguh, Pak, itu. Umurnya panjang-panjang, fisiknya tangguh-tangguh, kuat-kuat itu, Pak. Tetapi sekalipun mereka itu punya kehebatan yang luar biasa, itu dibinasakan oleh Allah gitu. Nah kami binasakan. Nah, jika mereka saja yang tangguh-tangguh, yang kuat-kuat saja dibinasakan oleh Allah, komo ente-ente tuh disintrek gen ngaslang ditiup ge ngapung. Nah gitu, Pak. Fisik kita kan tidak seberapa tuh, Pak. Harta kita tidak seberapa, kekuatan pasukan kita pun tidak seberapa itu. Wa arsalna, dan kami utus, kami kirim as-samaa langit alaihim kepada mereka midroro. Midroro ini hujan lebat. Hujan lebat. Jadi yang namanya utusan Allah itu ada yang namanya utusan atau rasul dalam arti hakiki ya, seperti para nabi, para rasul. Ada utusan Allah yang maknanya lebih umum, lebih luas. Ya, hujan ini utusan Allah ini, Pak. Hujan itu. Angin itu utusan Allah itu. Utusan Allah yang sifatnya kauniyah itu, Pak. Kalau para nabi, para rasul itu utusan Allah yang sifatnya syar'iyah itu. Jadi ketika Allah menurunkan hujan, sebetulnya di situ Allah mengutus hujan agar kita manusia itu ya mengambil ibrah dari air hujan itu, Pak. Apa ibrahnya? Mungkin kita berpikir harus merenung, siapa nih yang menurunkan air hujan ini, kan gitu, Pak. Allah, kan gitu. Direnungkan oleh kita.
betapa kuatnya Allah, betapa hebatnya Allah itu menurunkan air hujan dari langit untuk manusia, makhluk-makhluk yang ada di bumi gitu Pak. Jadi banyak tuh dari ayat-ayat kauniyah yang bisa kita ambil hikmahnya, manfaatnya, baik untuk urusan dunia kita ataupun urusan akhirat kita. Wa ja'alna, wa dan ja'ala plus nahnu itu, dan kami jadikan. Kita sering sampaikan begini Pak, di awal tuh ada khalaqa, alhamdulillahilladzi khalaqa, baris pertama itu. Khalaqa itu adalah penciptaan, itu penciptaan pertama kali itu biasanya Pak. Tapi kalau ja'ala itu menciptakan dari sesuatu yang sudah ada, nah itu Pak. Allah kan menciptakan langit. Nah, setelah menciptakan langit baru menjadikan air hujan. Nah, kan gitu Pak. Tidak air hujan dulu baru langit, kan tidak begitu. Allah menciptakan langit, menciptakan bumi, menciptakan air, baru setelah itu ada namanya air hujan. Nah, itu namanya ja'ala itu Pak. Menciptakan setelah ada yang diciptakan, nah itu. Jadi waja'alna, dan kami jadikan al-anharo, sungai-sungai, tajri yang mengalir, min tahtihim, dari bawah mereka gitu. Dan sungai ini pun utusan Allah nih Pak nih, utusan Allah. Jadi kalau kita barangkali pernah baca itu kejadian ya, hal ihwal kejadian terciptanya gunung gitu Pak ya, terciptanya sungai gitu kan. Itu gunung itu kan terjadi atau tercipta itu Pak. Kalau kita mempelajari ilmu vulkanologi itu, ilmu pergunungan itu kan ada yang karena getaran-getaran, tabrakan-tabrakan, lempeng-lempeng bumi, lalu terbentuklah yang namanya gunung gitu. Ada gunung dalam arti jibal, melendung ke luhur Pak. Ada gunung dalam arti rawasi, itu menjadi paku ke bawah. Gunung itu ada yang ke atas, ada yang ke bawah. Yang ke bawah itu kan fungsinya sebagai paku pasak bumi. Al-Quran menyebutkannya rawasi itu. Kemudian dari gunung itu kan nanti ada gunung yang meletus. Gunung vulkanik itu kan ada yang meletus, lalu mengeluarkan magma lahar. Nah, terciptalah yang namanya sungai-sungai itu kan begitu Pak. Tidak semua sungai itu dibuat manusia, ada sungai yang alami kan. Karena adanya ledakan gunung lalu mengeluarkan lahar, saking panasnya terbuatlah sungai dengan lahar, itu kan begitu. Ketika turun hujan mengalirlah air-air di sungai-sungai itu Pak. Nah, itu kan kekuasaan Allah itu. Coba lamun air angin sungai seluruh dunia beak sabaraha teu ingat Pak. Tapi dengan kuasa Allah itu kan sangat mudah sekali. Nah, karena itu utusan Allah yang namanya sungai bisa mendatangkan manfaat, bisa mendatangkan malapetaka. Manfaat dan malapetakanya sungai, manfaat dan malapetakanya air hujan, dan juga makhluk-makhluk yang lain sebetulnya tergantung kita itu Pak. Tergantung kita. Langit bisa berdiri kokoh, bumi itu Pak bisa seimbang gitu. Air pun bisa bersahabat. Itu sebetulnya tergantung manusia itu Pak, tergantung manusia. Kalau manusianya itu beriman, bertakwa, langit itu akan kokoh itu Pak, akan berdiri tegak. Air itu akan mendatangkan manfaat kalau manusia beriman.
Tapi tentu dengan iman yang sempurna, Pak. Jadi kalau manusia beriman, dia kan rajin ibadah gitu Pak ya. Akidahnya bagus, ibadahnya bagus. Lalu akhlaknya kan bagus. Bagaimana dia berakhlak terhadap gunung, bagaimana dia berakhlak terhadap sungai, kan gitu. Bagaimana dia berakhlak terhadap tumbuh-tumbuhan. Maka makhluk-makhluk Allah itu mendatangkan manfaat, tidak mendatangkan malapetaka. Jadi ada yang sifatnya lahir, ada yang sifatnya batin untuk mempertahankan tetap berdiri kokohnya alam semesta ini, Pak. Yang paling utama itu yang batin itu, Pak. Yang batin. Jadi dengan kan sering kita mendengar begini, selama di bumi ini ada yang mengucapkan la ilaha illallah kan gitu Pak. Maka alam semesta ini kan tidak akan hancur kan. Itu menunjukkan bahwa upaya batin itu wah luar biasa itu, Pak. Apalagi kalau banyak manusia yang beriman itu. Kita lanjutkan nih. Jadi kata Allah itu, kami turunkan air hujan dari langit dan kami jadikan sungai-sungai mengalir di bawah mereka. Perlahan-perlahan itu Pak. Yang dulunya sungai itu berada di bawah kita, beki dia, beki jararangkung, beki luhur. Akhirnya sungai teh aya dina luhureun urang gitu Pak. Ujung-ujungnya kan begitu. Sekarang itu hampir rata-rata posisi sungai itu di atas kita. Eta sungai GBI ya tetap di luhureun komplek GBI ya tuh Pak. GBI na di handap, ai sungai na di luhur. Coba lah menjebol ka dia kabeh pan berentah. Eta teh akibat tidak beriman sebetulnya Pak. Tapi tadi imannya itu harus dimaknai dengan luas itu Pak. Akibat tidak berakhlak mungkin Pak gitu. Akhirnya beki dia sungai itu beki jararangkung gitu. Nah itu. Nah dengan sebab itu semua ujungnya nih Pak ahlaknahum. Nah itu. Dan kami binasakan mereka bidzunubihim, disebabkan oleh dosa-dosa mereka. Kalau disebut dosa itu sudah pasti salah Pak. Tapi kalau disebut salah belum tentu dosa itu. Belum tentu. Salah belum tentu dosa. Tapi dosa sudah pasti salah. Nah di sini Allah menggunakan kata dosa. Berarti kan mencakup dua-duanya. Allah binasakan mereka itu pertama karena kesalahan mereka, yang kedua karena dosa-dosa mereka. Kesalahan itu biasanya identik dengan hal-hal yang sifatnya duniawi, lahiriah itu Pak. Mungkin kita buang sampah sembarangan itu salah itu Pak. Atau barangkali kita membuat rumah tanpa memberikan akses air itu salah itu Pak. Kalau dosa biasanya berkaitan dengan ukhrawi. Nah dengan kesalahan dan dosa itulah kami binasakan mereka. Nah itu Pak. Dahulu begitu. Ada yang namanya negeri Saba itu. Negeri Saba itu Pak luar biasa makmurnya, sejahteranya. Siga Indonesia baheula lah meureun Pak. Tahun sabaraha ta Indonesia tahun 45-an 40 lah. Teuing bapak-bapak ge can lahir siga nama. Itu sejahtera sekali, makmur gitu. Saya mah apal sejahtera teh eta we dina lagu geuning. Tongkat kayu dan batu jadi tanaman, berarti baheula teh Indonesia teh sejahtera pisan Pak gitu tah. Percaya karena lagu eta we saya mungkin eta lagu muncul kalau tidak ada sebab itu Pak. Jadi lagu itu menggambarkan kondisi Indonesia waktu itu. Dulu itu pernah ada negeri Saba itu yang dipimpin oleh Ratu Bilqis itu. Itu kan memiliki areal pertanian yang sangat luar biasa.
Saking makmurnya, saking suburnya negeri Sabah itu, kalau orang itu bawa semacam bakul, menggendong bakul lah di punggungnya, masuk ke kebun, itu bisa penuh itu Pak isinya dengan buah-buahan itu. Itu kan gambarannya luar biasa itu Pak, gambarnya luar biasa betapa makmurnya negeri itu. Tapi karena berdosa, nah akhirnya mereka binasakan oleh Allah, dibinasakan oleh Allah. Itu baru negeri Sabah, belum Nabi Sulaiman kan Pak. Ratu Bilqis itu kan penguasa negeri Sabah kan tunduk itu kepada Nabi Sulaiman. Nah itu. Nah zaman sekarang pun hari ini banyak negeri-negeri yang seperti itu, awalnya sejahtera, makmur gitu. Tapi banyak melakukan kemaksiatan, banyak melakukan kemusyrikan. Ya akhirnya oleh Allah diberikan hukuman-hukuman gitu. Cuman ketika terjadi bencana-bencana di dunia hari ini, itu jarang diukur dengan parameter agama. Selalu saja diukurnya dengan parameter dunia, selalu diukurnya dengan parameter sains gitu, tidak diukur dengan parameter agama. Sehingga ketika ada bencana itu, oh itu mah gara-gara ini, oh itu mah gara-gara itu gitu. Padahal nih Pak, kita kan sebenarnya tahu bahwa segala sesuatu itu Allah ciptakan ada aspek lahir, ada aspek batin Pak. Aspek lahir dan aspek batin itu berkaitan, itu nggak bisa dipisahkan. Manusia ada jasmaninya, ada rohaninya gitu Pak. Segalanya pun begitu. Jadi ada jasmaninya, ada rohaninya. Unsur jasmani Allah turunkan hujan, unsur rohani Allah turunkan wahyu, kan begitu Pak. Nah antara jasmani dan rohani itu saling berkaitan, seperti halnya jasmani dan rohani kita berkaitan. Ketika jasmani kita sakit, rohani terpengaruh, kan begitu Pak. Ketika rohani sakit, jasmani terpengaruh. Ketika manusia itu beriman, bertakwa, alam semesta itu terpengaruh Pak. Tapi ketika manusia bermaksiat, alam semesta juga terpengaruh itu. Bahkan gening dalam hadis dikatakan, laut itu sampai satu hari 3 kali melapor kepada Allah, ingin membinasakan manusia-manusia yang bermaksiat di laut itu. Tapi Allah selalu menahannya itu Pak. Tak lamun ulin ka laut teh kudu loba istighfar teh. Sebetulnya laut itu tidak suka dipakai maksiat itu. Kita lanjutkan nih, wa angsana, dan kami, nasaa itu tumbuh Pak. Itu biasanya muncul setelah ja'ala Pak. Jadi kalau saya urutkan begini nih, kata-kata menciptakan, menjadikan itu pertama adalah fatoro Pak, fatoro. Bapak nanti akan menemukan di Al-Quran itu fatoro, fatirus samawati. Setelah fatoro ada khalaqo, itu tahap berikutnya. Setelah khalaqo ada ja'ala itu. Setelah ja'ala baru ansa'a itu. Jadi setelah Allah binasakan, wa ansa'na, dan kami tumbuhkan gitu. Mimba dihim, setelah mereka itu kornan akharin, generasi-generasi yang lain. Nah itu banyak dulu tuh orang-orang yang kuat, yang gagah, yang perkasa, bangsa-bangsa yang kuat, Allah binasakan lalu Allah ganti dengan generasi yang lain. Bisa jadi yang menggantinya itu lebih baik, bisa juga yang lebih buruk Pak itu. Mesir itu dulu kan dikuasai oleh Fir'aun, diganti itu oleh Allah karena si Fir'aun melakukan kejahatan, kan begitu Pak. Atau bisa juga diganti tadi dengan kaum yang lebih buruk, yang lebih kuat itu Pak. Kan cara membinasakan suatu bangsa itu Allah satu dengan musibah Pak.
Jadi ada yang dengan alam itu Pak, dengan gunung, dengan air. Air itu kan ada tsunami, ada banjir bandang lain sebagainya. Bisa juga Allah membinasakan suatu bangsa itu, yaitu dengan cara dijajah oleh bangsa lain yang lebih kuat. Nah, iya yang harus diperhatikan Pak nih. Khawatir gitu suatu hari, lain berharap, khawatir Pak, kalau negeri kita itu di masa cucu-cucu kita itu dikuasai oleh bangsa lain yang lebih kuat itu Pak. Terulang kembali sejarah baheula zaman Belanda, zaman Jepang gitu Pak. Itu kan karena kesalahan, karena dosa itu Pak. Dosa-dosa kita hari ini nih, kesalahan kita hari ini, lalu generasi berikutnya yang menanggung, menuai akibatnya itu. Kemudian ayat yang ketujuh, walau nazalna, walau seandainya nazalna kami turunkan alaika kepadamu wahai Muhammad kitaban, tulisan. Kataba itu kan menulis. Jadi ada kitab itu yang Allah turunkan berupa qauliyah Pak, bahasa lisan. Ada kitab yang Allah turunkan itu berupa bahasa tulisan gitu. Kitab-kitab sebelum Al-Quran itu Allah turunkan dalam bahasa tulisan. Nabi Musa itu kan menghadap Allah di Bukit Tursina selama 40 hari 40 malam, itu membawa kitab Allah bentuknya tulisan Pak, tulisan. Sementara wahyu Allah yang Allah turunkan kepada Nabi Muhammad itu awalnya lisan Pak, lisan. Sampai kepada hari ini, kepada kita hari ini dalam bentuk tulisan, itu kan karena adanya usaha-usaha dari Rasulullah untuk merubah dari ucapan bahasa lisan ke bahasa tulisan. Karena kalau bahasa lisan mungkin kita akan susah mempelajari Al-Quran Pak, samping gampang poho meren Pak. Nah seandainya Al-Quran itu diturunkan kepadamu berupa tulisan fikirtos dalam kertas, falamasuhu, lalu mereka menyentuhnya. Orang-orang musyrik itu menyentuh tulisan itu. Kan kalau bahasa lisan nggak bisa disentuh Pak. Kalau bahasa tulisan bisa disentuh. Jadi, lalu mereka sentuh wahyu yang berupa tulisan itu biaidihim dengan tangan mereka. Laqala, pasti mereka akan berkata, siapa alladzina kafaru, orang-orang kafir, in tidaklah hadza kitab ini illa melainkan sihrum mubin, itu sihir yang nyata itu. Jadi diturunkan dalam bentuk lisan, tetap mereka itu menolak, meragukan. Begitupun seandainya Al-Quran ini diturunkan dalam bentuk tulisan, mereka pun akan menolak, akan mengatakan bahwa ini sihir. Itu sihir itu apa itu Pak? Sihir itu kan kalau kita bicara sihir, diantaranya itu ada yang namanya santet kan gitu Pak ya, ada yang namanya pelet gitu Pak, pelet itu tuh, santet, pelet. Itu salah satu kerjanya yang namanya santet, pelet itu kan memisahkan Pak, memecah belahkan. Seorang suami istri disihir gitu, kan gitu Pak. Sepasang suami istri disihir yang tadinya harmonis jadi cerai, itu kan kerja sihir. Nah maka hari ini tidak sedikit orang-orang yang menuduh Al-Quran itu sebagai kitab pemecah belah bangsa itu Pak, seperti pemecah belahnya pasangan suami istri. Dikarenakan Al-Quran dituduh sebagai kitab pemecah belah bangsa, maka
ada ayat-ayat Al-Qur'an nu tong dibaraca ku umat Islam teh ayat ieu mah entong, ayat ieu mah entong, ayat ieu mah entong gitu. Sab ayat ieu mah ayat radikal, ayat ieu mah ayat intoleran, ayat ieu mah ayat anti kebinekaan kan gitu, Pak. Eta teh tuduhan bahwa Al-Qur'an itu sihir itu, Pak. Menuduh Al-Qur'an itu sebuah tulisan yang bisa memecah belah persatuan. Ayat itu kan tu biadab kumaha datanya. Ayat 8. Wa qalu, dan mereka berkata, laula, kenapa tidak, ini orang-orang musyrik itu berkata, laula, kenapa tidak unzila, diturunkan alaihi, kepada Muhammad itu malakun, malaikat, para malaikat. Jadi begini Pak nih, asbabun nuzul ayat ini begini, sebab-sebab turunnya itu. Dulu orang-orang musyrik Mekah itu kan menolak Nabi Muhammad, menolak Al-Qur'an. Mereka baru mau menerima Nabi Muhammad, mau menerima Al-Qur'an kalau Nabi Muhammad itu diutus oleh Allah membawa Al-Qur'an lalu dikawal oleh para malaikat gitu. Kalau bukan malaikat yang diutus oleh Allah, Nabi Muhammad itu dikawal oleh para malaikat gitu. Kenapa kok yang diutus Allah itu bukan malaikat? Atau kenapa Nabi Muhammad itu tidak dikawal oleh malaikat gitu. Sehingga mereka mempertanyakan, kenapa kok Quran ini diturunkan kepadanya, kepada Muhammad, tapi Muhammad itu kok enggak menunjukkan hebat-hebat amat gitu, Pak. Kan kalau Nabi, Rasul itu kan mestinya kan jauh beda lah seperti presiden ayeuna geuning, Pak. Kawal kan gitu. Kenapa kok enggak dikawal gitu oleh para malaikat? Dijawab nih oleh Allah nih, walau seandainya angzalna, kami turunkan malakan malaikat, lakudiyal amr, maka selesailah urusan. Summa, kemudian la yungdarun, mereka tidak akan diberi tangguh. Maksudnya begini Pak nih. Jadi ada hikmah yang sangat luar biasa, ada nikmat manfaat yang sangat besar. Kenapa Allah itu menurunkan kitab suci itu kepada Nabi Muhammad, seorang manusia, Pak gitu. Atau kenapa beliau itu ketika menerima Al-Qur'an tidak dikawal oleh malaikat? Itu nikmat, Pak, nikmat. Coba apa lamun Quran itu diturunkan kepada malaikat, pasti kabeh lalu 4, Pak, sarieun sieun atuh, Pak. Atau ketika Nabi Muhammad menerima Al-Qur'an itu dikawal oleh malaikat, pasti kalalabur kabeh eta jelema. Kenapa? Ya kan yang namanya malaikat itu satu nih Pak nih, beda alam kan, gaib. Kita alam nyata, malaikat alam gaib. Yang kedua, kalau seandainya malaikat itu menampakkan diri, kan Nabi Muhammad juga Pak, kalau terkadang kalau melihat malaikat itu kan sampai pingsan itu, Pak. Kalau melihat malaikat itu terkadang kalau memperlihatkan wujud aslinya, itu kan digambarkan dalam hadis itu sayapnya itu kan sampai ufuk timur dan ufuk barat kan gitu, Pak. Di lamun ayeuna Al-Qur'an diturunkan kepada Nabi Muhammad, bangsa manusia, banyak manusia nu kalalabur gitu. Apalagi kalau Qur'annya itu diturunkan kepada malaikat, Pak. Moal mungkin teuing beriman gitu, kepada manusia saja sudah tidak beriman, apalagi kepada malaikat, Pak. Di samping bagaimana komunikasinya tuh, Pak? Komunikasi antara malaikat dengan manusia kan moal bisa tuh. Kenapa? Beda makhluk. Yang satu makhluk gaib, yang kedua makhluk nyata. Boro-boro ku makhluk gaib, ku makhluk nyata wae teu percaya, komo ku makhluk gaib gitu. Meureun saha di dinya mah teu percaya, bro. Teu kaciri-jirimna gitu, nu kaciri-jirimna wae teu percaya kan, Pak. Ayat 9 nih. Walau seandainya ja'ala menjadikan kami dia.
seandainya kami jadikan dia itu malakan malaikat, la ja'alnahu, pasti kami akan jadikan rajulan, seseorang, Pak. Jadi seandainya nih, imam baru mengandai-andai saja, Pak. Kalaupun mau, kata Allah itu, saya turunkan Al-Quran itu kepada malaikat, pasti kami akan rubah wujud malaikat itu menjadi wujud manusia. Bahkan di sini disebut kata rajul, wujud seorang laki-laki, gitu, Pak. Kalau seandainya mau saya rubah. Kenapa? Karena satu, kalau wujudnya itu masih wujud malaikat, tidak bisa dilihat oleh kita. Yang kedua, kalau wujudnya wujud asli malaikat, pasti kita semua akan ketakutan, Pak. Akan ketakutan. Maka oleh Allah, kalau saya mau untuk Al-Quran itu dibawa oleh malaikat, bukan oleh Nabi Muhammad. Atau kalau seandainya saya mau Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi Muhammad itu, Jibril itu diperlihatkan kepada manusia, maka nanti akan menjelma itu, Pak, menjelma seperti manusia. Gini, dalam hadis beberapa kali kita bahas tuh, ada seseorang yang memakai pakaian yang sangat putih bersih gitu, datang ke majelis Rasulullah. Para sahabat tidak mengenal siapa orang itu, tapi kemudian orang tersebut duduk bersimpuh di hadapan Nabi Muhammad sambil memegang kedua paha Nabi Muhammad. Ya Muhammad, ahbirni anil Islam, itu jelaskan kepadaku apa Islam. Jelaskan oleh Nabi Muhammad. Setelah dijelaskan, sodakta, betul katanya. Para sahabat kaget, kenapa orang ini nanya kok bilang betul gitu. Ongkoh nanya, ongkoh betul gitu. Setelah itu nanya lagi, ahbirni anil iman. Dijelaskan oleh Nabi itu apa itu iman. Setelah dijelaskan, orang itu berkata betul katanya. Sahabat kaget lagi tuh. Orang itu nanya lagi, ahbirni anil ihsan. Jelaskan tentang ihsan. Jelaskan. Setelah dijelaskan, orang itu berkata lagi betul katanya. Yang terakhir, ahbirni anisa'at. Beritahukan aku tentang peristiwa dihancurkannya alam semesta, kiamat. Nabi berkata, as-sa'il a'lamu minal mas'ul. Yang ditanya, yang bertanya lebih tahu daripada yang ditanya. Pulanglah orang itu tuh. Kemudian Rasulullah berkata kepada para sahabat, tahukah kalian siapa orang yang barusan itu? Para sahabat menjawab, Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Lalu Rasul mengatakan, barusan itu Jibril, katanya gitu, Pak. Jadi kalau Allah itu mau gitu, malaikat katakanlah Jibril diperlihatkan kepada manusia, itu akan dirubah oleh Allah dalam wujud manusia, Pak. Sablamun wujud asli nah para ring sana tuh Pak. Wujud asli Pak. Walalabasna, dan sungguh kami walalabasna alaihim mayal bisun gitu. Dan kalau seandainya nih malaikat itu oleh Allah dirubah wujudnya menjadi manusia, maka pasti mereka akan ragu lagi, Pak. Maknya ya malaikat kieu cenah. Gin gitu, Pak. Malaikat malain kieu cenah. Malaikat itu sayapna segede kieu, janggungna sakieu. Maknya malaikat cenah kawas urang cenah, kan gitu, Pak. Jadi sebetulnya nih yang namanya orang kafir, orang musyrik, Al-Quran itu mau dibawa oleh Nabi Rasul dari kalangan manusia ataupun mau dibawa oleh para malaikat, tetap saja mereka tidak akan beriman, Pak. Nah makanya nih, kenapa kok yang namanya iman kepada Nabi, iman kepada kitab itu masuk kategori rukun iman, Pak?
Karena pada dasarnya yang namanya iman, Pak, iman itu berkaitan dengan hal-hal yang gaib, Pak. Yang namanya iman itu begitu. Satu, iman kepada Allah, Allah maha gaib. Dua, iman kepada para malaikat, malaikat gaib, bukan maha gaib. Beda maha gaibnya Allah dengan gaibnya malaikat. Yang ketiga, iman kepada para rasul. Rasulullah itu nyata fisiknya, tapi diangkatnya jadi rasul kan gaib, Pak. Nggak ada yang tahu Nabi Muhammad diangkat jadi rasul. Prosesnya kayak gimana nggak ada yang tahu. Beda dengan proses Prabowo diangkat jadi presiden kan kita tahu, Pak. Tapi orang-orang waktu itu kan tidak ada yang melihat bagaimana proses Nabi Muhammad diangkat jadi nabi, kan nggak tahu. Itu gaib. Kemudian iman kepada kitab suci nih, Al-Quran ini bagi kita nyata sekarang nih, Pak, berupa tulisan fisiknya. Dulu berupa lisan, kan bahasa lisan. Bahkan orang-orang ketika Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad itu tidak mengetahui bagaimana tuh proses komunikasi Nabi Muhammad dengan Jibril, kan tidak tahu. Sekalipun terkadang ada wahyu yang diturunkan di hadapan para sahabat, tapi para sahabat kan tidak melihat. Tahu-taunya Nabi Muhammad kadang kan keringat dingin, kadang Nabi Muhammad menggigil, kadang kalau di atas kendaraan untanya sampai ambruk, kan begitu. Tapi tidak tahu pasti. Jadi berkaitan dengan hal-hal yang gaib, Pak. Begitu pula iman kepada hari akhir, kepada qada dan qadar itu gaib semuanya. Nah, jadi ada sesuatu yang memang yang sifatnya ini, Pak, transendental, itu dituntut untuk mengimani. Dituntut untuk mengimani. Karena gaib itu, Pak, gaib. Kita lanjutkan nih. Jadi kalau seandainya malaikat itu saya utus, kata Allah, dalam wujud manusia, terlebih-lebih seorang laki-laki, pasti kalian akan meragukannya. Ayat yang ke-10 nih. Walaqad, dan sungguh-sungguh, ustuhzi'a, telah mengolok-olok, birusulin, dengan rasul-rasul. Banyak rasul nih, Pak, kalau rasul itu bentuk plural. Dengan rasul-rasul min qablik, sebelummu wahai Muhammad. Pahaqa, maka pantaslah, billadina, untuk orang-orang sakhiru, yang meremehkan, yang menghinakan, melecehkan, minhum, dari mereka, dari kalangan mereka, maka sesuatu yang keadaan mereka yastahzi'un, mengolok-olok. Apa yang pantasnya itu? Siksa, Pak, azab. Maka pantaslah bagi orang-orang yang mengolok-olok utusan Allah, baik itu nabi, rasul, Pak. Kalau hari ini, Pak, hari ini nih, warasatul anbiya itu kan para ulama, Pak, pewaris para nabi itu. Maka bagi mereka yang mengolok-olok utusan Allah, siapapun dan apapun jabatannya, terlebih nabi dan rasul pada saat itu pantas untuk mendapatkan hukuman, siksa atas olok-olok yang mereka lakukan. Terakhir ayat 11. Qul, katakanlah olehmu wahai Muhammad, siru, berjalanlah kalian, gitu, Pak. Ini bisa berjalan itu, Pak, nih, kalau konteks hari ini bisa berjalan dalam arti hakiki, bisa berjalan dalam arti majazi. Berjalan dalam arti hakiki itu berjalan dengan kaki, berjalan dengan kendaraan, gitu. Kita keliling-keliling negeri lah, Pak, keliling-keliling dunia, bisa melalui wisata ruhani, katakanlah umroh, Pak, wisata religi, atau bisa juga melalui wisata naonnya, tadabur alam.
bisi ti muhajirin teh rek piknik Pak 7 poe 7 puting nyawa bos gitu tah kemana nguriling tah itu yang namanya berjalan yang sifatnya hakiki. Ada berjalan di muka bumi itu sifatnya majazi, kita berjalannya itu di dunia maya itu nah ngarata istilah barudak mah browsing nanti kita tanya pokoknya mah berselancar di dunia maya pala neangan berita-berita baheula Firaun teh kumaha gitu tinggal diklik we geuring Pak berita Firaun araya meruncul gitu Firaun korun teh kumaha walaupun tetap harus ya difilter sumber-sumbernya itu harus hati-hati. Jadi berjalanlah kalian itu fil ardi di muka bumi summa kemudian ungduru lihatlah oleh kalian kaifa bagaimana kana keadaan akibatul mukadzibin akibat-akibat yang Allah berikan kepada orang-orang pendusta atau akibat-akibat yang diderita oleh orang-orang para pendusta. Itu kan sudah banyak tuh contoh-contohnya tuh. Bagaimana Firaun pendusta dibinasakan kan? Bagaimana Qarun pendusta dibinasakan, bagaimana penentang Nabi Nuh dibinasakan kan aya geuning cenana bekas perahunya Nabi Nuh kan kita tanya dibinasakan oleh Allah gitu. Komo zaman ayeuna mah geuning loba jelema teh ngieun masjid teh niru parahu Nabi Nuh cenah. Eta keur alulin kana masjid parahu Nabi Nuh teh kalah maraksiat teh di dinya teh. Padahal mah kudu mikir baheula teh ieu parahu Nabi Nuh teh sasakalana dibuat teh karena banyak orang yang menentang Nabi Nuh gitu tah. Sampai dikencingi kan oleh kaumnya itu. Mestinya mah jauhi maksiat gitu ketika berkunjung ke masjid yang punya model seperti perahunya Nabi Nuh itu Pak. Nah cuman kadang tidak bisa mengambil ibrah lah itu. Mudah-mudahan ada manfaatnya untuk kita semua. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.